Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberkati berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta kenikmatan, terutama nikmat hidup. Oke, masih bersama Soccer Mania Channel, di mana channel ini bertemakan tentang peternakan, terutama di peternakan kambing. Kali ini kita akan membuat konten atau video karena ada pertanyaan dari rekan-rekan, gimana sih caranya agar daun singkong karet diberikan ke kambing tidak kembung atau bisa masuk angin atau keracunan. Caranya semoga video ini bermanfaat, yaitu kita bahas dulu masalah singkong karet. Karena singkong karet ini yang di video sebelumnya bisa Anda saksikan kembali. Singkong karet ini terdapat racun, daun singkong karet maupun singkong karetnya ini terdapat daun yang istilahnya zat yang bisa membuat kambing keracunan, yaitu racun sianida dan gasnya tinggi. Nah, kenapa? Biasanya kalau rekan-rekan memberi pakan singkong karet, biasanya kambingnya akan kembung atau masuk angin ataupun keracunan. Tipnya, sebelum kita beri makan hijauan seperti ini, ada baiknya kambing kita beri makan komboran dulu. Bisa ampas tahu, bisa onggok, bisa, yang jelas komboran dulu. Karena apa? Karena perut kambing supaya terisi dulu, baru kita beri singkong karet. Karena kalau kita biasanya kalau pagi diberikan, dikasih makan, terus sore baru dikasih makan, perut akan kosong. Nah, setelah perut kosong, kambing kita makan ini, dia akan kembung. Jadi caranya seperti itu, kambing kita kompor dulu, kita isi, dan untuk pembelajarannya pun misalnya satu batang ini ya, kalau untuk yang fresh, biasanya kalau rekan-rekan kan ada yang dijemur dulu 2 hari atau kering atau diberdiriin. Tapi tip kali ini agar aman itu kita perlahan-lahan, seperti contohnya di sini kan ini ya, ini ada daun jambu Jamaika. Ini untuk serat juga bagus, karena di dalam singkong karet pun seratnya ada, tapi proteinnya tinggi, 32%. Akan tetapi tadi yang kita bahas tadi, dia banyak mengandung gas, apalagi yang masih muda. Itu yang mengakibatkan kambing kita kalau perutnya kosong akan kembung. Ini daun duren juga, atau bisa alpukat. Kalau ini aman, ini langsung kita berikan, aman karena ini tidak mengandung gas. Daun-daun seperti ini. Ini juga ada daun bambu. Daun bambu ini kaya akan serat. Insya Allah kalau di tempat kami aman daun bambu ini. Dan ini biasanya sih daun bambu sangat tidak disarankan. Tapi kalau di tempat kami ini kita beri makan. Nah, campur-campur, baru kita beri 1 atau 2 lembar. Nah, caranya seperti ini. Kalau baru pertama, kita beri 1 atau 2 lembar daun karet ini. Nah, seperti kita campur, terus kita berikan ke kambing yang akan kita coba pemberian singkong karet. Untuk tahap kedua, di hari berikutnya kita berikan 2 seperti ini. Ya, berikan 2 seperti ini. Kalau yang tadi, nah, setelah itu baru 3 hari, 4 hari secara bertahap, itu baru nanti full 50%, silahkan. Jadi tahapnya pelan-pelan rekan-rekan. Jadi pertama 1 batang,
kedua 2 batang, ketiga, dan selanjutnya tinggal kalau sudah hitungan 1 minggu sudah terbiasa, insya Allah kita cacah seperti ini, dia akan aman dan kita campur. Nah, kenapa kok saya sarankan kita memberi makan singkong karet itu fresh? Ini karena singkong karet ini banyak mengandung protein sampai 32%. Dan penanamannya mudah, bisa ditanam di, kalau rekan-rekan punya ladang di pinggir-pinggir ladang atau di pinggir kolam, itu bisa diberi atau ditanam singkong karet ini. Dalam jangka 3 bulan kita sudah panen. Dan tentunya setelah panen pertama, terus yang kedua umur 30 sampai 40 hari dia sudah panen lagi, dan itu menjadi lahan bank pakan bagi kita. Itu tetap kita sebagai pelaku peternak atau usaha ternak harusnya berpikir gimana sih menciptakan kambing yang berkualitas. Dengan istilahnya kita harus mempunyai bank pakan yang cukup. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam beternak, kalau untuk rekan yang secara tradisional, biasanya sih rekan-rekan pemberian pakan maupun komboran tidak diberikan, terus pakannya rumput. Nah, itu akan mengakibatkan si kambing itu untuk nutrisinya kurang. Jadi biasanya rekan-rekan yang beternak, tolong, maksudnya ayo kita berubah untuk menuju istilahnya peternakan yang berkualitas dengan pemberian pakan yang sebenarnya tidak relatif mahal, tapi kita caranya kita mempunyai bank pakan. Karena bisa saja, karena ini tidak beli ya singkong karet, kita beli di pekarangan kita atau kita tanam di ladang, sekitar ladang, dan umpamanya di daerah perkebunan kopi bisa dicampur dengan daun kopi. Umpamanya kalau di Lampung Timur sendiri maupun di daerah Lampung kan banyak ada yang istilahnya dengan singkong racun. Itu bisa dicampur dengan penambahan singkong karet maupun daun-daunan yang kalau di Lampung atau di Indonesia itu biasanya tidak dimanfaatkan, seperti daun mauni, daun mangga. Kalau istilahnya ada yang tetangga kita tidak punya kambing, terus suruh menebang daun mangga atau apa, itu kita manfaatkan dengan daun singkong karet, sangat istilahnya bermanfaat dan nutrisinya cukup lumayan tinggi, bisa sebagai pengganti ampas tahu, karena ampas tahu sendiri proteinnya masih lumayan tinggi. Jadi untuk menunjang susu maupun pertumbuhan, insya Allah kambing-kambing yang kita berikan makanan dengan nutrisi cukup, perkembangannya akan beda dengan yang hanya kita beri rumput, apalagi rumput liar. Kami sarankan kalau untuk rumput cukup 20-50% untuk peternakan kambing. Kalau domba bisa nanti istilahnya rumput 50%. Tapi kalau untuk peternakan kambing, kami menyarankan, pengalaman kami, rumput boleh dikasih, apalagi rumput odot, gajahan, ataupun kolonjono bisa, atau super grass apa, itu kan banyak, itu yang sudah istilahnya rumput modern. Tapi kalau rumput liar disarankan tetap 20-50%. Apalagi kalau untuk kambing, kalau untuk rumput super dot ataupun super grass itu biasanya terkendala nanti di mulutnya akan biasa koreng, terus ada nanahnya. Nah, tetapi karena kembali ke habitat kambing itu makanannya hijauan, dan tentunya kalau untuk rumput itu sebagai makanan tambahan itu 20-25% saja. Intinya kita tetap ke hijauan atau rumanisasi atau istilah rambanan. Jadi untuk rekan-rekan, mari kita beternak secara intensif, dan siapa yang akan maju, siapa yang akan memperoleh hasil dari peternakan kita, ya peternak itu sendiri. Akan tetapi
Mari kita ciptakan mulai dari sekarang, kita siapkan bank pakan, kita siapkan perawatan kandang, baru nanti kita akan memperoleh hasil yang insya Allah tetap rezeki Allah yang ngatur. Oke, semoga video ini bermanfaat. Tadi tip cara pemberian singkong karet secara fresh itu dengan cara tadi 1 lembar kita campurkan dengan rambanan yang istilahnya tidak mengandung gas, yang aman untuk kambing. Jadi yang seperti daun alpukat, daun duren, jambu Jamaika itu kita campur. Pemberiannya 1 batang dulu, terus besoknya 2 batang, 3 batang. Setelah 1 minggu terbiasa, baru kita berikan. Dengan catatan kalau rekan-rekan memberi komboran atau makanan tambahan, bisa diberi komboran dulu, baru diberi hijauan. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat bagi rekan-rekan maupun khususnya peternak, mari kita ciptakan peternakan yang berkualitas untuk usaha kita, dan jangan minder karena beternak itu akan menyenangkan dan menghasilkan. Yang penting kita ikhtiar dan jangan malu jadi tukang ngarit. Terima kasih. Kalau bermanfaat silahkan dibagikan. Kalau tidak bermanfaat bagi rekan-rekan, diabaikan saja. Dan apabila dalam kami menerangkan apapun yang tidak cocok dengan pengalaman rekan-rekan, ini sifatnya pengalaman kami. Jadi kami mohon maaf apabila penjelasan kami kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat. Salam ngarit, salam ternak Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.